Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 22 Maret 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat di dalam Mazmur 63 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini ya Tuhan, kami rindu akan mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 63 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, jiwaku melekat padamu. Lan basa Toraya, tontong tu penaangku, laaka lako kalemi. Dalam perjalanan hidup, kita dapat saja berjalan seperti di atas padang rumput yang hijau. Namun ada pula saat di mana kita seperti melintas padang gurun yang gersang, kering dan tandus. Ada saat kita menikmati suasana yang menyenangkan, membahagiakan, dan ada pula waktu di mana hidup terasa begitu berat dan sulit. Pada situasi yang dapat berubah itu, yang paling penting ialah kepada siapa hati kita melekat atau terpaut. Bagi Daud, seumur hidup dia hendak memuji Tuhan, dan dalam kesukaran jiwanya hanya melekat pada Allah saja. Mengapa? Karena baginya kasih setia Tuhan itu nyata dan tidak berkesudahan dia alami. Bahkan dalam kesukaran, jiwanya mencari Dia, haus akan Dia, sebab di dalam Dia saja ada kekuatan dan kemuliaan hidup yang Daud butuhkan. Rasa haus dan rindu akan Tuhan menunjukkan betapa pentingnya Tuhan dalam hidup yang dijalaninya. Hati yang berpaut dan jiwa yang melekat pada Allah tentulah tidak serta-merta terjadi dalam hidup Daud. Jalinan itu begitu erat karena keintiman, karena relasi yang terbangun sejak lama. Perjumpaan Daud dengan Allah
dan keterpilihannya menjadi pribadi yang ia kenal, menjadikan Daud sebagai pribadi yang berusaha hidup menyenangkan hati Allah. Walaupun untuk itu ia pun harus jatuh bangun. Sebagai umat, apalagi sebagai anak-anak Allah, mestinya hubungan kita pun erat dan dekat dengan Allah di dalam Kristus. Mestinya dalam pasang surut kehidupan hati kita pun berpaut dan jiwa kita pun melekat pada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang selalu bersama dengan kami, memberkati kami dalam segala aktivitas kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami di dalam seminggu ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, kesetiaan dan kesabaran, agar di dalam kami mengangkat tugas pelayanan selalu sehat dan setia di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kami semua. Berdoa bagi jemaat yang dalam kelemahan tubuh yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan melawat mereka, baik yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati obat makanan yang dikonsumsinya, agar boleh menjadi sarana penyembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Berdoa bagi pembangunan gereja di sini. Kami memohon kiranya Engkau melimpahkan Roh Kudus-Mu terhadap setiap detail pembangunan gereja ini, agar boleh selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami dan pengharapan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Lahiroi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.